Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang ada dilihat pada tampilan videonya, kita akan seperti biasa membahas tentang pembahasan soal. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia. Nah, ini part 2 ya. Jadi silakan adik-adik cek terlebih dahulu untuk pembahasan soal part 1-nya di daftar video yang berada di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Jadi silakan cek dulu. Oke, kita langsung saja masuk ke latihan soal. Kita perhatikan di sini ada soal pertama, yaitu tentang menggambarkan struktur Lewis. Nah, jadi struktur Lewis di sini biasa disebut dengan struktur dot. Dot di sini tuh titik gitu ya. Jadi penggambaran elektronnya itu dengan tanda titik. Jadi satu titik itu artinya satu elektron gitu ya. Dan untuk membedakannya bisa dot, bisa juga cross yang silang gitu ya. Nah, cara menggambarnya sebenarnya ini adik-adik perlu data nomor atom, atau apabila adik-adik hafal lebih baik lagi sih. Jadi kalau misalkan hafal golongan, ya dari golongan tersebut gak masalah. Misal karbon itu golongan 4A, artinya dia mempunyai elektron valensi itu 4. Karena dalam membentuk ikatan kimia, elektron yang terlibat adalah elektron pada kulit terluar, atau kita sebut sebagai elektron valensi, seperti itu. Jadi untuk contoh, kita akan menggambarkan struktur A, itu CCl4. CCl4 ini karbon mempunyai nomor atomnya 6 karbon, sedangkan Cl itu 17. Nah, jadi seperti biasa, kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektronnya untuk mengetahui elektron valensinya itu berapa, seperti itu. Karbon 6 berarti 2, 4. Ini berarti 2, 8, 7. Nah, artinya untuk karbon di sini dia mempunyai elektron valensi 4, sedangkan klorin dia mempunyai elektron valensi 7. Nah, apabila kita perhatikan CCl4 yang jadi atom pusat itu biasanya yang ada di center, di tengah-tengah gitu ya. Itu siapa? Nah, untuk mengetahui atom pusat, kita tentukan dari jumlah. Jumlah yang sedikit itu biasanya berada di pusat. Jadi untuk C ini jumlah atomnya sama dengan 1. Cl ini karena Cl4 berarti jumlahnya ada 4. Maka yang menjadi pusat adalah atom karbon. Jadi kita tulis karbon, di sekitarnya ada klorin. Nah, biasanya saya untuk menggambarkan struktur Lewis kan berikatan itu supaya dia mencapai kestabilan. Nah, kestabilannya itu kestabilan oktet atau duplet biasanya gitu kan. Nah, saya mengerjakannya dari luar, nah, terus menuju ke tengah gitu ya, ke pusat. Untuk klorin, dia elektron valensinya 7. Supaya stabil menjadi 8, maka dia perlu berapa elektron? Perlu 1 elektron. Maka dia akan mengambil dari karbon sebanyak 1. Nah, begitu. Klorin ini juga sama, ngambil dari sini 1. Klorin ini juga sama, ngambil 1. Klorin atas juga sama, ngambil 1. Nah, sedangkan karbon elektron valensinya 4. Kita lihat elektronnya tuh 2, 3, 4 sudah dipakai semuanya. Maka dia perlu berapa? Perlu 4 lagi supaya 8. Ngambil dari Cl masing-masing 1 karena di sini ada 4 kan. 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi kita lengkapi untuk elektron Cl-nya. Ya, begitu. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, ini untuk klorin dia itu oktet karena dia 8. 7, 8. Ini juga dia oktet karena dia mencapai 8. Kemudian ini juga oktet karena mencapai 8. Kemudian ini juga oktet karena dia mencapai 8.
Untuk karbon, saya bedakan. Untuk karbon, ini kan tuh 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dijumlahkan jadi 8. Maka di sekitar karbon juga sebenarnya ada 8 elektron. Jadi kalau kita gambar, nah seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita ubah ke dalam bentuk struktur ikatan, ingat untuk satu pasang elektron itu satu ikatan. Nah untuk CCl4 ini kita ingat bahwa ada satu pasang elektron itu menggambarkan satu garis. Jadi kalau kita tuliskan ini kurang lebih strukturnya seperti ini. Cl kan ini satu pasang ya, maka strip karbon, strip Cl, kemudian strip Cl lagi, ini strip Cl. Jadi biasanya kalau ditanyakan di senyawa ini apakah dia mempunyai PEB, PEB itu yang ditinjau itu biasanya atom pusat, karena di sini karbon semuanya si elektronnya sudah terpakai, artinya dia tidak mempunyai pasangan elektron bebas, tapi dia hanya mempunyai pasangan elektron ikatan. PEI-nya ada berapa? PEI atau pasangan elektron ikatannya, karena ikatannya ada 4 berarti 4. Untuk PEB kita tinjauannya atom pusat, itu jumlahnya 0. Seperti itu ya, untuk menggambarkan struktur dari CCl4. Nah, boleh kita kasih garis batasan gitu ya, untuk mengerjakan yang lainnya. Nah, baik, kita lanjutkan ke struktur yang kedua. Nah, jadi di sini kita akan utamakan, ini banyak juga ya, cukup banyak. Kita akan mengerjakan yang mewakili saja gitu ya. Maksudnya nggak semuanya ya. Kita akan kerjakan yang ganjilnya aja. Ini A, terus kita akan bahas yang C. C di sini ada BCl3, B itu nomor atomnya 5, 5B, sehingga konfigurasinya 2, 3 gitu ya. Nah, untuk Cl sama di sini 17, berarti 287. Nah, untuk BCl3 berarti atom pusatnya siapa? BCl3. Yang jumlahnya sedikit adalah B, boron. Berarti kita tulis B-nya di tengah. Kemudian ada Cl sebanyak 3. Nah, begitu. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk mengerjakannya saya kerjakan dari luar terlebih dahulu. Maka dari klorin kita lihat di sini dia perlu 1 elektron, maka dia akan mengambil 1 dari B. Begitupun Cl ini akan mengambil 1 dari B. Cl yang atas juga mengambil 1 dari B. Nah, boron karena dia itu sebenarnya 3 kan, 3 itu berarti seharusnya perlunya itu 5. Nah, tapi dia hanya berikatan dengan 3 klorin. Jadi B di sini masuk ke pengecualian. Maksudnya pengecualian itu dia itu tidak memenuhi kaidah aturan oktet atau duplet karena elektron valensinya yang 3 seperti itu. Tapi ini senyawa yang stabil dan memang ada di alam ini. Jadi kita sebut sebagai BCl3 ini pengecualian oktet atau duplet. Nah, jadi apa ya? Biasanya kalau misalkan ditanya di antara senyawa di bawah ini yang mengingkari sih, yang tidak sesuai dengan aturan kaidah oktet atau duplet, biasanya yang ada boronnya itu biasanya dia termasuk ke pengecualian seperti itu. Nah ya, kita lanjut. Berarti B ini ngambil satu-satu dari sini. Nah, kenapa B nggak bisa ngambil 2? Enggak, karena si Cl-nya ngambil 1. Kalau Cl-nya ngambil 2 dari B baru bisa. Kalau ngambil 1 ya nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau 2, ya dua-duanya harus sumbang 2 gitu, harus sharing dua-dua, harus adil gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 ya harus ngambilnya 1 seperti itu. Makanya untuk boron ini di sekitar elektronnya hanya ada 6 elektron, tidak nyampe 8. Namun senyawa ini memang ada seperti itu. Jadi tidak salah gitu ya. Begitulah kalau di kimia biasanya suka banyak pengecualian gitu ya. Ada aja yang dikecualikan, makanya kita jangan ngambil langsung tok kayak gitu. Oh, ini kebanyakan banget. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini oktet, ini juga sama oktet, yang atas juga sama-sama oktet. Cuman untuk B-nya
karena tadi dia itu hanya 3 ya berikatannya, jadi di sekitarnya hanya ada 6 elektron. Jadi dia tidak sesuai dengan kaidah oktet seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam struktur garisnya, B ini strip Cl, kemudian Cl, kemudian 1 Cl lagi seperti itu ya. Dan dia tidak mempunyai PeB, dia hanya punya PeI sebanyak 3. PeI-nya sebanyak 3. Gitu ya. Cukup mudah. Kita lanjutkan ke struktur selanjutnya, itu ada yang E. E di sini itu ada IF5. IF5. IF5 berarti kalau kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektronnya, F itu nomor 9. 9F 2 7. Nah, selanjutnya untuk I ini nomor atomnya 53. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian bikin konfigurasi ini panjangnya lumayan. Boleh kita tulis aja, ini kan golongan 7 ya. Dia mempunyai elektron valensinya sama dengan 7. Elektron valensinya sama dengan 7. Nah, untuk menggambarkannya, maka kita tahu dulu nih elektron atau atom pusatnya itu siapa gitu ya. IF5 berarti I duluan yang di tengah. Terus ada F sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Nah, masing-masing di sini dari luar F itu perlu 1, maka ngambil dari I-nya 1 2 1 2 1 ya. Nah, untuk I dia itu sebenarnya hanya perlu 1 elektron ya, karena dia elektron valensinya 7. Namun di sini kalau kita perhatikan dia mengikat 7. Berarti kalau ini ngambilnya 1 1, berarti ini juga harus nyumbang 1 1 1. Ingat ya, kalau dia ngambil 1 berarti dia juga harus nyumbangnya 1 seperti itu ya. Nah, maka oleh karena itu kalau kita perhatikan ini belum semuanya. Kalau kita tulis kan ada 7 nih elektron valensinya. Sedangkan di sini baru 1 2 3 4 5. Maka di sini kita tulis lagi 6 7. Jadi ada 1 pasang PeB gitu ya, 1 PeB seperti itu. Maka kalau kita tulis ini oktet, yang ini oktet, ini sekitar F-nya saya nggak gambar ya, biar langsung. Ini juga oktet. Kemudian ini oktet juga. Nah, namun untuk I dia tidak oktet. Ini udah 2 2 2 6 8 10 tambah ini ada 12 elektron di sekitar I. Jadi dia pengecualian untuk kaidah oktet. Dia kebanyakan. Kalau tadi kan kekurangan, kalau ini kebanyakan. Boleh kita tulis ini tidak sesuai kaidah oktet. Kaidah oktet atau duplet. Ya, jadi ini pengecualian oktet atau duplet seperti itu. Ya. Nah, kalau kita gambarkan ininya, ikatannya berdasarkan garis, berarti ada I, kemudian garis ke sini ada F, garis ke sini ada F, ke sini ada F, kemudian ini F, ke sini F. Dan di sini tidak lupa ada PeB. Jadi kita tulis PeI-nya itu sama dengan 5, sedangkan PeB-nya itu ada 1 pasang elektron. Jadi ada 1. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran untuk CCl4, BCl3 dan IF5. Kita akan lanjutkan ke gambar selanjutnya. Baik, kita lanjutkan ke struktur selanjutnya. Jadi di sini sebenarnya harusnya kan tadi udah E ya. E itu terus G terus I gitu kan. GI-nya di sini karena yang G ini perlu space yang cukup banyak gitu ya. Nah, bonus di sini saya masukin juga HCN kan. HCN juga di sini sebenarnya sering muncul, atau jangan HCN deh ya. Karena ada yang lebih sering lagi, H2O aja. H2O. Nah, begitu. H2O juga ini sering muncul, dan bahkan kan H2O itu dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Nah, kita gambarkan dulu yang H2O deh. H2O ini kita bikin konfigurasi elektron seperti biasa dengan H nomor atomnya 1,
maka 1 saja, elektron valensinya 1. O itu nomor 8, sehingga 2, 6. Berarti yang menjadi atom pusat O. H itu tidak mungkin jadi atom pusat karena H itu hanya punya 1 elektron, jadi dia hanya punya 1 tangan gitu ya. Maka kita tulis O, kemudian ada H2 di sekitarnya. Seperti biasa kita dari H dulu ya. H ngambil dari O nya 1 karena kan supaya duplet. H ini juga ngambil 1. Nah, O nya karena baru 2 yang kepake, sisanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan O itu kan perlu 2 ya. 2 itu 1 dari atom H yang kiri, 1 dari atom H yang kanan. Sehingga ini kalau kita gambar ini duplet. Ya, ini duplet betul. Ini duplet dan ini oktet. Karena di sekitar O itu ada 8 elektron. Coba tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga kalau kita gambar ke dalam bentuk garis, jadi O strip H, kemudian strip H, kemudian di sini ada PEB-nya sebanyak 2. Jadi kalau kita kasih keterangan untuk H2O itu PEI-nya 2 dan untuk PEB-nya juga sama, ada 2 seperti itu. Ya, cukup mudah. Nah, kita lanjut ke H2SO4. Nah, H2SO4 untuk H dan O udah ya di sini konfigurasinya. Untuk S itu nomor 16, 2, 8, 6. Jadi sehingga dia konfigurasi. Elektron valensinya sama dengan 6. Jadi yang merupakan atom pusat siapa ini? Hanya ada 2, O-nya ada 4. Berarti yang atom pusat adalah S. Ya. Dan untuk di sekitar S siapa dulu, atau apakah H atau O? Tadi yang telah saya sebutkan bahwa H itu tidak bisa jadi ada di apa ya? Karena tangannya 1, dia pasti di ujung gitu ya. Maka O ini kita gambar di sekitar S, O, dan ini O. Kemudian ada H di ujung H, misalkan di sini juga H. Nah, pengerjaannya seperti yang saya sebutkan itu dari luar ya. Maka dari sini dulu. H itu dia punya 1, maka dia ngambil 1 dari sini. H ini juga sama punya 1, ngambil dari sini 1. Oksigen itu tadi 6, perlu 2 ya. Oksigen ini ngambil 1 dari H, satunya lagi dari S. Maka kalau kita lengkapi ini bisa nyampe 8. Nah, ini juga sama. Oh, ini dari sini 1, berarti dari sini 1. Nah, berarti dia 8 juga. Oh, yang bawah, Oh, yang ini perlu berapa? Perlu 2 ya? Perlu 2 dari mana? Dari S ngambilnya. Nah, begitu. Nah, O yang ini dari mana? Dari S juga. Nah, begitu. Sedangkan S perlu berapa? S itu perlu 2. Dan ini udah dari sini 1, 1. Jadi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah dari sini harus ngambil? Nggak usah. Jadi O ini tidak memasangkan dengan ini. Jadi kita gambarnya elektronnya nggak boleh di sini. Kalau di sini jadinya berikatan rangkap gitu ya. Karena kita ingin oktet stabil semuanya, maka gambarnya seperti ini. Jadi ini kita tulis duplet, ini juga duplet. Kemudian O di sini dia oktet karena 8 ya. O di sini juga sama oktet karena dia nyampe 8. Kemudian O yang dari bawah 8 ke sini oktet. O yang dari sini juga 8. Nah, S-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga oktet. Ya emang kalau di begini kalau gambarnya. Nah, jadi kalau kita gambar ke dalam bentuk garis, ingat satu strip itu adalah satu pasang. Jadi H strip, O strip, S strip, O strip, H. Nah, ini ke sini, tapi di sini ada satu pasang kan. Cuman
karena di sini pasangan elektronnya hanya berasal dari S saja, artinya O ini tidak menyumbang, kita sebut, ingat lagi tentang materi ikatan kimia, ikatan kovalen koordinasi. Jadi kita tulis O di sini, elektronnya itu dari S, maka gambarnya panah. Nah, ini begitu. Jadi tanda panah ini menunjukkan bahwa dia itu merupakan ikatan kovalen koordinasi. Maaf, koordinasi seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang strip aja itu ikatan kovalen tunggal satu aja gitu ya. Kalau misalkan kovalen koordinasi, jadi kalau kita gambarkan kayak gini. Kalau tadi kan ini satu-satu. Ini satu-satu saling nyumbang gitu ya. Kalau sama ini elektronnya satu jenis doang kan? Nih silang-silang, nggak ada silang sama titik. Karena si elektron ini berasal dari sulfur saja, sedangkan O-nya tidak menyumbangkan seperti itu, maka disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke, kita lanjut ke struktur yang ketiga, keenam sih ya. Ya, struktur selanjutnya. Di sini ada CH2O. H sama O-nya tadi sudah ya. Untuk karbon ingatin lagi 6 karbon, maka konfigurasinya 2, 4. Nah, di sini elektron valensinya 4. Nah, kalau kita lihat dari jumlah atom, ini ada C sama O, jumlah atomnya itu lebih bukan lebih sedikit. Ini satu sama gitu ya. Siapa yang jadi atom pusat? Nah, cara menentukannya, oksigen itu dia elektron valensinya 6. Jadi dia perlu 2 elektron kan. Nah, biasanya yang perlu elektronnya lebih banyak itu yang jadi atom pusat, sedangkan C ini perlu 4 elektron. Maka atom pusatnya adalah karbon. Kemudian ada H dan ada O di sekitarnya. Maaf. H dan oksigen. Nah, seperti biasa dari luar, hidrogen perlu 1, ngambil 1 dari sini. Hidrogen ini perlu 1, ngambil dari sini. Oksigen perlu, tadi kan 6, perlu 2, maka ngambil dari sini. Nah, karbon perlu 4 supaya stabil. Nah, di sini kan 4 itu dari sini 1 berarti ya. Kan 1 sumbangnya. Dari 1, dari atas perlu nggak? Perlu, ngambil 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau kita lengkapi oksigennya kan 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini duplet, kemudian ini juga duplet, kemudian ini oktet, 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga oktet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita gambar ke dalam bentuk garis, karbon, strip ke H, kemudian strip lagi ke H. Nah, untuk dengan oksigen, karena ini masing-masing menyumbang 2, nah ingat satu garis itu satu pasang, berarti ini ada 2 pasang. Maka garisnya itu double. Nah, begitu. Jadi ini yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap. Maaf, bukan gini ya. Strip 2 ini adalah ikatan kovalen rangkap. Seperti itu, ya. Jadi kalau satu garis saja itu ikatan kovalen tunggal, 2 garis itu ikatan kovalen rangkap. Kemudian kalau misalnya tanda panahnya itu berasal dari asal elektronnya. Tadi kan ini asal elektronnya dari sulfur, maka dari sini ke O gitu ya. Nah, itu disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi mudah-mudahan membantu ya tentang gambaran bagaimana menggambar struktur Lewisnya. Nah, untuk poin B, D yang belumnya tadi kan kita bahasnya yang ganjil gitu ya. Nah, yang belumnya silakan ada coba terlebih dahulu. Nanti di akhir ini saya akan menampilkan jawabannya, strukturnya seperti apa, seperti itu. Baik, untuk jawaban tadi struktur yang belum digambar dibahas bareng-bareng, ini dia kurang lebih strukturnya. Silakan ada cek bagaimana jawabannya apakah betul atau belum ya. Jadi ini struktur yang tepat untuk senyawa yang lainnya. Nah, mudah-mudahan video tentang penggambaran struktur Lewis ini membantu adik-adik belajar tentang ikatan kimia gitu ya. Nah, jangan lupa
like juga video ini, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di video ini. Nah, terus pantengin channel YouTube Belajar Elektronik Jenius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan juga tombol notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng. Nah, saya Dea Santi Rahayu pamit undur. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.